Saudara, perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel semakin meluas ke Lebanon dengan kekuatan Hizbullah. Masa depan konflik bukan hanya soal kesepakatan di atas kertas antara dua negara, melainkan soal posisi Hizbullah terhadap pengaruh Iran selama Hizbullah masih memiliki kapasitas militer yang signifikan dan menolak legitimasi perundingan. Apakah ada kemajuan diplomatik atau kemajuan diplomatik ini akan selalu dibayangi oleh risiko eskalasi mendadak di perbatasan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Mustafa Abdul Rahman. Selamat pagi Pak Mustafa, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Aristi. Iya Pak Mustafa, ini saya tanya dulu, sebenarnya apa urgensi utama yang kemudian mendasari pertemuan antara Duta Besar Lebanon begitu dan Duta Besar Israel di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 14 April 2026 kemarin? Ya, tentu bertolak dari niat baik ya, bahwa pertemuan atau perundingan antara Lebanon dan Israel secara langsung di Washington DC pada hari Selasa lalu adalah dalam rangka untuk mengakhiri perang di Lebanon dengan tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Lebanon. Tapi ini kan tidak mudah. Tidak mudah ya. Bahkan menurut saya perundingan di Washington DC itu adalah percuma, tidak bermakna atau bisa dikatakan gagal. Karena apa? Karena yang pertama adalah Hizbullah sendiri menentang atas terjadinya perundingan antara Lebanon dan Israel di Washington tersebut, menentang. Karena Hizbullah tahu bahwa tujuan perundingan itu adalah untuk mencapai gencatan senjata antara dan Israel. Ini yang Hizbullah menolak untuk saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebetulnya kalau berbicara Hizbullah itu tidak terlepas dari Iran. Jadi perundingan di Washington itu sangat tali temali dengan perundingan Pakistan antara Amerika dan Iran. Jika perundingan di Pakistan itu berhasil, maka dengan sendirinya akan membantu berhasilnya perundingan Washington. Tapi karena perundingan di Pakistan itu adalah gagal, maka perundingan di Washington tersebut itu sebetulnya sudah gagal sebelum dimulai. Itu artinya selama Iran masih dibayangi oleh Hizbullah, tentu saja Anda mau mengatakan tidak ada dampak yang signifikan soal perundingan ini akan mencapai kata sepakat. Menurut Anda seperti itu, tidak ada kemajuan diplomatik di sana? Betul, walaupun misalnya mencapai kemajuan diplomatik dalam perundingan di Washington tersebut kan sudah jelas kan, sudah ada keinginan ya, bahwa pertemuan Lebanon dan Israel secara langsung di Washington itu merupakan sebuah kemajuan tersendiri. Karena Lebanon sama Israel belum ada kesepakatan damai, tapi mereka kedua pihak bersedia bertemu langsung. Itu sudah kemajuan luar biasa secara diplomatik. Kemudian ada keinginan untuk mengakhiri perang di Lebanon sekarang. Itu sudah kemajuan. Tapi meskipun ada kemajuan yang luar biasa, katakanlah luar biasa di Washington DC, itu tidak bermakna, tidak akan berdampak ke lapangan. Karena yang berperang di lapangan itu adalah Hizbullah, bukan pemerintah Lebanon. Nah, ini harus dipisahkan. Sedangkan Hizbullah itu keputusannya bukan ada di Beirut, bukan ada di Washington DC, tapi ada di Teheran. Jadi keputusan itu ada di Teheran. Hizbullah mau berperang atau berhenti saat ini, keputusannya ada di Teheran. Sedangkan perundingan antara Teheran sama Washington DC di Pakistan sekarang untuk sementara ini mengalami deadlock kan, gagal untuk. Maka tidak mungkin menghentikan perang di Lebanon saat ini selama perundingan antara Amerika dan Iran tidak mengalami kemajuan. Oke, jadi apa yang bisa dilakukan begitu ya selama masih ada bayang-bayang Hizbullah di Iran ini kan, kalau kita lihat nanti akan ada negosiasi putaran kedua, informasinya Selasa pekan depan. Apa yang bisa dilakukan untuk bisa mencapai kata sepakat antara Amerika Serikat dan Iran jika masih ada bayang-bayang Hizbullah di Iran? Ya, ini kan tali menali kan. Ini kan ada perbedaan persepsi sampai saat ini antara Iran dan Pakistan di satu pihak
di mana menurut Iran dan Pakistan bahwa gencatan senjata yang dicapai antara Amerika dan Iran itu mencakup Lebanon. Sedangkan menurut Israel yang didukung oleh Amerika bahwa gencatan senjata antara Iran dan Amerika itu tidak mencakup Lebanon. Nah, ini persoalannya kan, di sini persoalannya kan. Kemudian kan Israel pada hari Rabu lalu ketika baru tercapai kesepakatan antara Iran dan Amerika melakukan serangan brutal terhadap Lebanon yang menewaskan 254 dan melukai lebih dari 1.000 warga Lebanon. Dan sasaran yang target Israel saat itu adalah sasaran sasaran sipil Lebanon di tengah kota Beirut, bukan di basis-basis Hizbullah di Lebanon Selatan, tapi di kota Beirut. Ini yang membuat Iran marah. Ya, kemudian Iran menutup lagi Selat Hormuz sebagai protes atas serangan brutal Israel atas Lebanon tersebut. Ini yang membuat Trump sangat khawatir bahwa serangan Israel di Lebanon pada hari Rabu itu bisa menggagalkan perundingan di Islamabad. Kemudian Trump meminta pada Israel supaya mengurangi serangan terhadap Lebanon. Dan umpamanya Israel masih melakukan serangan di Lebanon, harusnya sasaran ke basis-basis Hizbullah di Lebanon Selatan, bukan di pusat kota, begitu ya. Ini tapi yang kenyataannya adalah Israel menyerang pusat kota Lebanon, yakni di Beirut, begitu. Tapi kemudian Israel mengklaim ini adalah upaya untuk membebaskan Lebanon dari pengaruh Hizbullah. Saya teruskan dulu kan. Ya. Akibat permintaan Trump terhadap Israel supaya mengurangi serangan atas Lebanon dan tidak menyerang kota Beirut, maka lahirlah ide untuk digelar perundingan antara Lebanon dan Israel langsung di Washington DC dengan mediator Amerika langsung. Ini idenya itu kan muncul dari serangan brutal Israel terhadap kota Beirut tersebut, karena khawatir akan menggagalkan perundingan di Pakistan kan. Nah, tapi akhirnya kan kemudian perundingan Pakistan kan juga gagal kan. Itu yang membuat Lebanon sampai sekarang terus panas. Israel sama Lebanon masih terus saling serang gitu. Selama Iran dan Amerika belum mencapai kesepakatan, ya, maka Lebanon jangan harap ada tercapai gencatan senjata atau Hizbullah menghentikan serangan kepada Israel, akan terus berlanjut. Karena keputusan Hizbullah itu ada di tangan Teheran, bukan di tangan Washington DC atau di kota Beirut. Apa yang bisa dilakukan selanjutnya ketika nanti akan ada perundingan putaran kedua di Selasa pekan depan begitu antara Amerika Serikat dan Iran, dan juga tentu kita harus juga memfokuskan juga diri antara Israel dan juga Lebanon. Kalau kita tahu Israel terus menggempur pusat kota Lebanon di Beirut yang kemudian menewaskan banyak sekali warga sipil yang tidak berdosa di sana. Apa yang bisa dilakukan? Tapi jangan dijawab dulu Bapak, kita akan jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Kita tahu Israel terus melakukan agresi atau menggempur Lebanon, khususnya di pusat kota Beirut, dan belasan orang tewas dalam sehari, warga sipil yang tidak berdosa, saudara. Kita masih membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, kita masih membahas soal ini begitu. Israel terus menggempur Lebanon, belasan orang tewas dalam seharinya, warga sipil. Kalau Israel mengklaim ini merupakan cara atau upaya untuk menghabiskan Hizbullah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan, mengapa Israel melakukan gempuran ini ke pusat kota begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk kemudian mencapai kata sepakat begitu, paling tidak untuk Amerika Serikat dan Iran dulu begitu ya, yang sudah di depan mata. Pada Selasa pekan depan informasinya akan ada putaran kedua untuk negosiasi lanjutan. Apa yang bisa Anda cermati di sini untuk kesepakatan putaran kedua ini?
Ya, ada narasi positif ya dari Amerika. Presiden Trump seperti dikutip oleh jaringan situs Fox News kemarin menegaskan bahwa perang dengan Iran sudah mendekati berakhir. Ini kan sudah sangat positif, mendekati berakhir. Artinya akan berakhir perang antara Iran sama Amerika. Kemudian wakil presiden Amerika J.D. Vance ya juga mengatakan bahwa sebetulnya perundingan di Islamabad itu mengalami banyak kemajuan meskipun gagal ya. Dan dia mengungkapkan Presiden Trump menginginkan kesepakatan komprehensif dengan Iran, bukan kesepakatan parsial. Nah, ini juga narasi yang positif yang kita dapatkan dari Amerika dalam 1-2 hari terakhir ini. Kemudian J.D. Vance juga mengungkapkan sesungguhnya saya menangkap bahwa pihak perunding Iran di Islamabad itu menunjukkan kesungguhannya untuk mencapai kesepakatannya, walaupun disayangkan akhirnya juga gagal ya. Tapi ada atmosfer ya dalam perundingan di Islamabad itu yang sangat positif, dan ini baru diungkap oleh Wakil Presiden J.D. Vance yang memimpin delegasi Amerika saat itu. Nah, ini menunjukkan bahwa masa depan ya perundingan Iran dan Amerika itu masih masih terdapat atau memunculkan harapan besar, di mana harapan ada kecairan ya yang selama ini membeku atau terjadi saling tidak percaya antara Amerika dan Iran. Dan persoalan seperti dikatakan oleh Wakil Presiden Amerika J.D. Vance, ini salah satu hambatan utama tidak adanya ketidakpercayaan antara Amerika sama Iran. Dan ini dengan narasi yang positif ini diharapkan bahwa saling ketidakpercayaan kedua pihak itu bisa pupus dalam perundingan putaran kedua yang dalam 2-3 hari mendatang akan digelar di Pakistan atau di tempat lain. Jadi ada harapan antara Iran dan Amerika itu bisa mencapai kesepakatan. Nah, kalau Iran dan Amerika mencapai kesepakatan, otomatis akan membawa dampak positif terhadap Lebanon. Misalnya hari ini Amerika dan Iran mencapai satu kesepakatan yang signifikan, hari ini pun perang di Lebanon itu akan berhenti. Karena apa yang terjadi di Lebanon sekarang sangat terkait atau tali temali dengan Teheran. Seperti yang dikatakan tadi, keputusan itu di tangan Teheran. Kalau Teheran akan damai, kalau perang ya perang. Apa yang harus dievaluasi dari pertemuan negosiasi putaran pertama kemarin di Islamabad yang belum mencapai kata sepakat begitu ya, masih deadlock? Apa yang perlu dievaluasi? Benarkah adanya rilis dari poin-poin yang diajukan oleh masing-masing kedua belah pihak yang sudah dirilis duluan itu yang juga menjadi hambatan atau tantangan bagi kedua belah pihak ini juga belum mencapai kesepakatan? Atau menurut Anda apa yang perlu dikompromikan di sana? Selat Hormuz kah atau seperti apa spesifik ya menurut Anda yang bisa dikompromikan untuk bisa mencapai prioritas utama? Ya, berita yang beredar ya bahwa perbedaan pendapat yang belum terjembatani antara Iran dan Amerika sehingga menyebabkan kegagalan perundingan di Islamabad tersebut. Ini bertumpu pada 2 isu besar. Yang pertama adalah isu nuklir, yang kedua adalah isu Selat Hormuz. Dan Selat Hormuz ini berkaitan dengan masalah kompensasi yang diminta oleh Iran. Saya ulas ya satu persatu masalah isu nuklir ya. Terkait isu nuklir ini ada 2 isu di dalamnya. Yang pertama adalah nasib uranium yang sebanyak 440 kg yang sudah diperkaya hingga 60%. Nah, ini nasibnya ini di mana sekarang? Kan oleh Amerika diminta supaya uranium yang sudah diperkaya sampai 60% itu dikeluarkan dari Iran. Dan ini
Iran masih belum menyanggupi. Itu yang pertama, terkait isu nuklir. Yang kedua, terkait isu nuklir juga, Amerika melarang Iran melakukan pengayaan uranium sama sekali, zero, kosong gitulah. Ini tentu sampai sekarang ditolak oleh Iran. Atas dua isu terkait nuklir ini, mungkin yang pertama, masalah nasib uranium yang seberat 440 kg yang diperkaya sampai 60% itu mungkin bisa dicari jalan tengahnya lah kan. Karena Rusia sudah menawarkan bisa dipindah ke Rusia. Ya, itu bisa lah. Saya kira, saya optimis bisa dicari jalan tengahnya. Kan sekarang kayak Pakistan itu kan tidak berdiam diri kan. Dia berpikir terus bagaimana cari jalan tengahnya. Sekarang kan dua ini bisa digelar. Ini kan tidak hanya Pakistan, ada faktor Turki dan Mesir yang membantu Pakistan dan bekerja bersama untuk menjembatani perbedaan pendapat yang masih lebar antara Iran dan Amerika. Yang kedua, ini isu yang kedua ini yang berat. Kan Amerika itu minta pada Iran tidak boleh melakukan pengayaan uranium sama sekali selama 20 tahun minimal. Selama 20 tahun. Ini menurut saya tidak masuk akal. Seharusnya jalan tengahnya nanti Amerika harus mengizinkan Iran melakukan pengayaan uranium yang rendah, misalnya di bawah 50%. Itu seperti yang pernah dicapai kesepakatan antara Iran dan Amerika pada tahun 2015. Ya. Pada kesepakatan tersebut ditegaskan bahwa Iran hanya diizinkan melakukan pengayaan 3,36%. Oke. 3,3 kurang dari 5%. Ini kan jelas untuk tujuan damai ya, untuk pembangkit listrik dan seterusnya. Kalau untuk Selat Hormuz nanti kita akan diskusikan nanti, Bapak. Untuk Selat Hormuz nanti kita akan diskusikan lagi di Breaking News Kompas TV usai jeda. Kami harus jeda dulu sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.